Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Renardiansa ingin menjelaskan jawaban dari UTS Fisika. Oke, soal yang pertama. Terdapat balok yang diletakkan pada lantai licin atau tanpa gesekan. Terdapat dua gaya F1 dan F2 yang mengenai balok tersebut seperti gambar 1. Karena adanya resultan gaya yang ada, balok bergerak dengan perpindahan 3 meter sejajar dengan resultan vektor gaya. Besar F1 adalah 100 Newton dan F2 adalah 200 Newton. Dari informasi tersebut tentukan yang pertama tentukan besar resultan gaya dan yang kedua tentukan usaha yang bekerja pada benda. Oke, yang pertama menentukan resultan. Menentukan resultan yang pertama diketahui 200 F1 nya 100 Newton membentuk sudut 45 derajat horizontal. F2 200 Newton horizontal ke arah kanan dan jaraknya 3 meter. Oke, untuk menjawab ini kita bagi dulu untuk komponen F1 horizontal dia berarti Newton atau gaya yang bekerja dikali cos 45 derajat atau 0,707, berarti 100 dikali 0,707 sama dengan 70,7 Newton. Langsung kita cari resultannya. F1 tambah F2 berarti 70,7 ditambah 200 tadi F2 sama dengan 270,7 Newton ke arah kanan. Oke, yang kedua tentukan usaha. Rumus usaha W sama dengan FR. Resultannya ini tadi dikali jarak. Berarti kita masukkan 270,7 dikali 3 sama dengan 812,1 Joule. Nomor 2, sebuah benda bermassa M dilepaskan dari titik P ke titik Q. Ketinggian titik P dari dasar dinyatakan dalam H. R adalah jari-jari lingkaran lintasan dengan besar jari-jari R adalah 0,5 H atau setengah dari H ketinggian. Dari informasi tersebut tentukan yang pertama energi kinetik saat di titik Q dinyatakan dalam M atau H. Yang kedua, jika M adalah 120 kg dan H adalah 3 meter, tentukan besar kecepatan di titik Q. Oke, yang pertama kita cari energi kinetik saat di titik Q dinyatakan dalam mH. Oke, kita mempunyai massa 120 kg, ketinggian 3 meter. Kita gunakan gaya gravitasinya 10 meter per second kuadrat dan R atau jari-jarinya setengah dari H tadi. Pertama, titik berada pada ketinggian H, titik Q berada pada ketinggian R. Untuk menjawabnya berarti kita gunakan perbandingan MGH sama dengan MG dari R plus EK di titik Q. Pindah ruas kanan jadi EK Q sama dengan MG H min R. EK Q sama dengan MG H min 0, atau setengah H. EK Q sama dengan MG setengah H. Jadi untuk energi kinetik pada titik Q adalah setengah MGH. Untuk yang nomor 2, jika M adalah 120 kg dan H adalah 3 meter, tentukan besar kecepatan di titik Q. Oke, untuk menjawabnya kita yang diketahui dulu energi kinetik Q sama dengan 1/2 mv kuadrat dari bagian A. EK Q sama dengan MG H min R setengah mv kuadrat
sama dengan MG H-R coret M. Ini kasih MM, tinggal setengah V kuadrat sama dengan G dalam buka kurung H-R tutup kurung. Ini dikali 2 semua ya, supaya habis. Ini supaya habis, supaya tidak ada setengah. Berarti jadinya ini V kuadrat, 2 ini 2G H-R. V sama dengan akar dari 2G H-R. Kenapa diakar? Untuk menghilangkan ini kuadrat yang di atas V ini. Jadi V sama dengan akar dari 2G buka kurung H-R tutup kurung. V sama dengan akar dari 2G buka kurung H-0,5H, karena R tadi kan 0,5H. Tutup kurung, V sama dengan 2G buka kurung 0,5H kali jadi GH. Nah, berhubung kita G-nya tadi pakai G-nya tadi pakai 10, berarti 10 kali H ini 3. 10 kali 3 sama dengan akar 30. Akar 30 sama dengan 5,48 meter per second. Untuk kecepatan pada titik Q berada pada ketinggian R. Lanjut nomor 3, sebuah balok meluncur dari sebuah bidang miring seperti gambar 3. Panjang bidang miring adalah 50 meter dan licin. Benda tergelincir hingga sampai dasar dan meneruskan perjalanan pada bidang alas mendatar. Bidang mendatar memiliki gaya gesek yang menghambat dari gerak balok. Gaya gesek antara balok dan bidang mendatar adalah 30 N. Karena adanya gaya gesek, maka benda dapat berhenti. Merujuk dari keterangan di atas, tentukan besar nilai X dengan menggunakan analisis kegagalan energi mekanik. Oke, kita lanjutkan yang pertama. Yang diketahui theta 45 derajat. Panjang bidang miringnya 50 meter dan F gesek pada bidang mendatarnya 30 Newton. Tinggi bidang miring yang pertama kita harus cari. Nah, berarti rumusnya H sama dengan L atau panjang bidang miring dikali sin theta. 50 sin 45 derajat tadi sudut elevasinya dimasukkan 50 sin 45 derajat adalah nilainya 0,7071, hasilnya 35,355 meter. Yang kedua, menentukan energi potensial awal dengan rumus EP sama dengan MGH. Berhubung M-nya tidak ketahui, kita tulis saja M dikali 9,8. Kita gunakan 9,8 ya untuk gravitasinya, dikali ketinggian bidang miring 35,355. Hasilnya 346,479 M Joule. Nah, kita buat perbandingan EP sama dengan W gesek. 346,479 M sama dengan F gesek dikali X. 346,479 M sama dengan 30X. X sama dengan 346,479 M per 30. Hasilnya 11,5493 M. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.